apa kabar? Dan kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family lagi. Kali ini dalam Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Yes, kalau di hari eh hari Rabu gitu ya, dari jam 9 sampai jam setengah 11 atau pukul 10.30 itu ada yang namanya Sabar hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Nah, obrolan kita. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya silakan di 081 225 225 949. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Sama juga ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu. Pagi, Bu. Pagi Ningrum, Kabar Ibu? kabarnya dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus baik Yes, amin. Ibu di Semarang? di Semarang. Wis, keren. Belum keluar kota? Enggak keluar kota lagi udah. Udah. Ya karena rencananya tadinya mau pergi, tapi Hah? karena kemarin waktu Natal dapat dapat harus kerja di kota Semarang, jadi dapat ya nanti saya share ya. Iya. Tapi kayaknya minggu depan kita nggak ada Saber Hamenja. Karena Ya, kan persis tanggal 25 ya, Bu. ya, Iya, oke. Kak. Oke. Tanggal 25 itu nanti kita akan live ibadah dari gereja-gereja konsorsium. Jadi buat pendengar yang mungkin nggak bisa ke gereja, masih bisa beribadah barengan Good News ya. Sepanjang hari kita akan live-kan ibadah-ibadah perayaan Natal dari gereja-gereja konsorsium ya di Rabu depan. Kita udah beritahu di awal nih. Karena ada beberapa hari ini pun ada yang nanya, Ningrum ada live? Ada lah, hari ini masih. Nah, Dikiranya kita udah Natalan kali, Bu. iya, Oke. Em, kita Natal tiap hari Ningrum. yes, betul. Kita mengingat terus setiap hari gitu ya. Oke. Ini ada yang bertanya, ini sebetulnya pertanyaan minggu lalu, tapi kayaknya minggu lalu kita belum sempat jawab karena minggu lalu kita habis langsung gitu ya. Waktu kita ternyata eh, selesai gitu ya. Em, ini nih, Bu, saya mau tanya, kenapa disebut Tritunggal atau ada yang menyebutnya Trinitas. Bukankah Allah Bapa itu roh adanya? Berarti kenapa Roh Kudus disebut lagi? Jadi tiga dong jumlahnya kalau ditambah Tuhan Yesus. Ya kan betul tiga kan ya? Iya, sebetul-betulnya kan memang di Alkitab itu tidak pernah menyebut Tritunggal itu tidak ada. Mm-mm, Munculnya istilah Tritunggal itu yang memulai adalah Roma, kerajaan Roma Katolik. mm-mm. Dia memang menggunakan 3113. Makanya seringkali orang Kristen ini terjebak dengan main angka 3113. Padahal sebetul-betulnya Allah itu ya satu. Esa. Mm-mm, Nggak pernah Allah itu tiga tuh nggak ada. Allah itu satu. mm-mm. Nangkep ya. Ya, Kayak manusia ini kan manusia ningrum nggak tiga. satu. Mm-mm. Halo Bu, suaranya Ibu tiba-tiba hilang. Halo, apakah suara saya juga bisa terhilang? Alah terhilang. Ini ningrum, hidungnya pesek atau mancung. Itu kan fisiknya. Tapi Mm-mm, jiwanya itu pikiran, perasaan, keinginan, kehendak itulah jiwanya ningrum. mm-mm. Jiwanya ningrum tuh ya ningrum. Ya. Rohnya ningrum tuh ya ningrum. Tubuhnya ningrum itu ya jasad atau tubuhnya ningrum. Nggak ada yang muncul ningrum yang datang Bu Elizabeth.
Jadi sebetulnya bukan tiga ya satu. Maka Iya, dikatakan Yesus itu ya Allah, Allah itu ya Roh Kudus itu ya Allah. Karena apa? Ya, tiga. Satu, cuman beda pekerjaan aja. Allah itu berencana, Tuhan Yesus yang melakukan, Roh Kudus itu yang memeteraikan. Beda iya, tugas aja, beda fungsi tugas aja. iya. Ya. Oke. Oke. Apakah cukup buat Anda yang bertanya ini? Semoga cukup ya apa yang disampaikan oleh Bu Elis ini. Kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini juga pertanyaan dari minggu lalu karena beliau mengirimnya itu sudah jam 10.24. Sudah jam hampir setengah 11. Akhirnya kita nggak bisa bacain waktu itu gitu ya. Kita baca sekarang. Em, saya mau bertanya, di Kejadian pasal 3 itu, Adam Hawa, kata takut sebenarnya malu karena telanjang, bukanlah ketakutan. Jika ketakutan karena dosa, maka kita juga melihat dosa dikatakan oleh Allah tatkala Kain akan melakukan tindakan jahat kepada adiknya di pasal 4. Dan itu secara literal tegas nyata. Lantas jika diteruskan maka Yesus sendiri juga ketakutan. Ini kita lihat di kitab Lukas, Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, kalau ketakutan itu berasal dari dosa, apakah ini Yesus juga berdosa? Terima kasih. Halo Bu, eh Ibu Ningrum kok nggak dengar suaranya ya? Bentar ya, Kudus Family ya. Oh, terlempar keluar. Sebentar, sambil ditunggu, ditunggu. Hmm, 081225225949. Monggo yang mungkin mau nanya silakan. Bisa kirimkan pertanyaannya. 081225225949 atau 081575800949. Bentar ya. Ini terlempar lagi keluar. Tunggu. Ya, ini kalau makan temani Anda sampai nanti ini sampai setengah 11. Sabar menjanya. Tapi ini kok Ibu kayaknya nggak nyambung lagi sebentar. Sendirian. Oke, udah masuk. Halo Ibu. Lah, kelempar keluar lagi. Barusan bisa masuk, ini keluar lagi. Kenapa ya? Hmm, sebentar ya Gus lihat. Nah, ini udah. Halo Bu. Halo Bu. Iya nih kalau gimana? Kelempar keluar tadi. Iya, sempat ke out. Pertanyaan tadi masih sempat didengerin belum, Bu? Sampai mana ya tadi ya? Saya ulangin aja ya. Yang tentang Adam dan Pelunya, Hawa pelunya menjadi darah. Oh ya, itu kan kalau nggak salah minggu lalu kita ngomongin kalau takut itu ketakutan itu bukan berasal dari Allah gitu ya, hubungannya dengan dosa. Kalau nggak salah minggu lalu kita ngomongin itu. Nah, kemudian ini ada yang kirimkan WhatsApp waktu itu
Di Kejadian pasal 3 itu Adam Hawa kata takut sebenarnya malu karena telanjang, bukan ketakutan. Jika ketakutan karena dosa, maka kita juga melihat dosa dikatakan oleh Allah tatkala Kain akan melakukan tindakan jahat kepada adiknya. Ini di pasal 4 dan itu tegas dan nyata. Jika diteruskan, maka Yesus sendiri juga ketakutan. Ini di kitab Lukas. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, pertanyaannya apakah Yesus juga berdosa? Karena ini dia ketakutan. Loh iya dong. Halo? Halo Ningrum. Iya. Gini, memang di Kejadian 3 itu bukan bilang ketakutan, tapi katanya adalah takut. Ya, Mm-mm. 3 itu memang bicaranya takut. Takut di situ yang pertama kali memang adalah karena Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Maka matanya terbuka sehingga dia melihat dirinya telanjang dan dia menutupi dirinya sendiri dan bersembunyi. Itu jelas. Memang Mm-mm. nggak bicara tentang ketakutan, itu masih takut loh ya. Mm-mm. Yang kedua, kalau Yesus di Lukas itu peluhnya jadi darah, dan Anda bertanya apakah kalau gitu Yesus takut? Jelas. Karena Yesus pada saat itu posisinya sudah menyerahkan haknya dan mengambil rupa sebagai manusia. Ya. Maka Yesus ketika di Taman Getsemani itu, ketika Yesus melihat cawan yang berisi murka Allah, Yesus takut, bahkan ketakutan sampai stres, sampai peluhnya berkeringat. Mm-mm. Karena Yesus tahu setelah dia minum cawan yang berisi murka Allah, Mm-mm. dia pasti menanggung dosa manusia. Maut itu berpindah dalam tubuhnya. Ya. Itu pasti. Karena posisi dia memang Yesus dagingnya manusia loh. Jangan salah loh. Ya. Nah, jadi kenapa Yesus ketakutan di Lukas? Ya karena dia manusia. Sampai ketika itu dia teriakkan, Eli, Eli lama sabatani, Bapak, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Karena memang posisi dia menggantikan manusia. Kalau nggak gitu Yesus nggak bisa nebus dosa manusia. Iya, Jelas nggak Ningrum ya? jelas. Karena Iya. waktu itu posisinya Yesus itu menanggung dosa manusia. Iya. Ketakutan itu kan berbicara takut yang sangat Ya. besar sehingga menguasai seluruh hidup kita sampai depresi kan. Kalau cuma takut ya yang kemarin saya kasih contoh, ah takut nyebrang, ah Mm-mm. takut ini mau nyontek, kalau ketahuan itu takut hanya takut biasa, takut yang normal manusia alami semua gitu loh. Tapi Mm-mm. kalau bilang ketakutan itu berarti masalah sudah menguasai. Rasa takut itu sudah menguasai seluruh hidup kita. Ya. Ya. Nah, Ya. Yesus yang dialami Yesus di Lukas 23 itu ya memang saat itu memang dia mengalami ketakutan. Betul. Kalau ditanya, kalau dihubungkan dengan yang di 2 Timotius itu kan dikatakan bahwa sebab Allah tidak memberikan kita bukan roh ketakutan. Ya memang itu yang dialami Yesus itu karena dia sudah tanggung semua dosanya manusia kan waktu itu dia harus hadapi itu gitu kan. Oke, Iya. semoga jelas ya yang bertanya ya. Ini sebenarnya pertanyaan minggu lalu. Saya sih cuma berharap
yang bertanya ini juga mendengarkan. Kalau enggak nanti rekamannya kita deh. Oke, yang mau tanya lagi boleh ya 081225225949 atau 081575800949. Boleh banget. Selanjutnya, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi, mau nanya, kalau dalam ayat ini Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang mau saya tanyakan, cerdiknya itu bagaimana? Tulusnya itu seperti apa? Terima kasih. Cerdiknya seperti ular, tapi ketulusan hatinya seperti merpati. Jadi gini, licik dan cerdik itu beda. Sorry. Cerdik itu mengandung apa ya? Uh, licik, licik itu cerdas yang motivasinya nggak bagus, Ya. ya. Orang gini, kalau orang Chinese bilang gini, lihai sama ligiat. Itu ada dua kata beda. Lihai sama ligiat. Lihai itu pinter, kalau ligiat itu licik. Nah, cerdik itu cerdik apa namanya, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ya. Nah, cerdik itu kalau nggak ada ketulusan hatinya, jadi ligiat, jadi licik gitu loh. Maksudnya, bisa nangkep nggak? Ada dua kata, lihai. Kalau lihai itu pinter. Tapi kalau ligiat itu pinternya licik. Nah, orang cerdas kalau nggak ada ketulusan hatinya jadi licik. Ya. Menghadapi orang dunia, ini kita perlu cerdas seperti ular. Harus smart, harus berhikmat, harus pinter. Dalam pengertian pinternya ini bukan pinter yang span cuman 5 kali 5 25. Misalnya bukan begitu loh ya. Tapi cerdik ini ya cerdasnya itu ada inisiatifnya lah. Itu punya ide. Oke. Jelas Ningrum? Jelas. Ini cerdik dan tulus ini harus gandengan ya, Bu. Jadi harus dimiliki bareng-bareng ya. Harus. Karena kalau cuman tulus, majunya menghadapi orang dunia, dengan ketulusan hati, babak belur kita pasti habis dikerjain orang kanan kiri. Ya. Ya, betul. Tapi kalau kita majunya hanya dengan kecerdasan aja, itu bahaya, bisa buat kita jadi orang licik loh nantinya. Maka cerdas dan tulus ini harus digabung jadi satu kesatuan, itu luar biasa indah. Ya. Ini Pak Eko DJ. Pak Eko, terima kasih. Pak Eko DJ itu kasih tulisan seperti ini. Orang yang ketulusannya tinggi tetapi kecerdikannya rendah akan menjadi fanatik. Kalau kecerdikan tinggi, ketulusan rendah akan menjadi licik. Bila kecerdikan rendah, ketulusan rendah akan menjadi picik. Tetapi bila ketulusan tinggi, kecerdikan tinggi akan menjadi baik. Mau tanya Bu Eli dan Ningrum, kalau ini betul nggak? Betul Pak. Betul. Setuju. Ini dua sisi yang harus jalan bareng, gitu ya. Ibaratnya seperti itu ya Bu ya. Ini harus dua sisi ini harus jalan bareng. Seperti yang ditulis Pak Eko ini keren nih. Orang yang ketulusannya tinggi tetapi kecerdikannya rendah itu akan menjadi fanatik. Fanatik itu dia mempercayai tanpa menggunakan logika gitu lah ya, istilahnya seperti itu. Kalau kecerdikan banyak. Iya betul. Banyak terjadi orang begitu.
otaknya nggak, maksudnya akalnya nggak main. Jadi diajarin apa aja diterima Ya. tanpa berpikir gitu loh. Itu bisa jadi fanatik-fanatik yang nggak bener. Nah, iya. eh jadi fanatik-fanatik yang kebablasan gitu lah ya, istilahnya seperti itu. Terus kalau kecerdikan tinggi, ketulusannya rendah akan menjadi licik. Tadi yang disampaikan Bu Elis gitu ya. Pinter sih, tapi licik gitu kan. Memanfaatkan itu. Nah, kalau bila kecerdikan rendah, ketulusan rendah itu akan menjadi picik. Ya, gitu kan. Tapi bila ketulusan tinggi, kecerdikan tinggi akan menjadi baik. Hukum keseimbangan kata Pak Eko DJ. Yes, betul Pak. Terima kasih Pak Amin. Eko DJ. Ini merangkumkannya dengan indah sekali. Terima kasih. Makasih Pak Eko. Sudah. Sering-sering ya. Sering-sering masuk ya. Iya nih. Saya dengerin kok kayak gitu. Beliau selalu mengatakan seperti itu. Saya dengerin kok. Gitu. Tapi jarang untuk. Jangan cuma dengerin, ikut ngomong seperti ini kan bagus. Iya. Hanya ketawa beliau. Oke. em, lanjut sebentar. Nah ini setia mendengarkan. Siap setia mendengarkan. Masuk aja Pak. Oke. Selamat siang Bu Elis dan Ningrum. Ketika suami saya meninggal dengan tuntunan Tuhan, saya meneruskan usaha toko besi suami. Sekarang anak-anak sudah besar, tinggal di luar kota. Toko besi juga menurun omsetnya karena situasi ekonomi. Bolehkah saya mengganti usaha toko dengan usaha yang lain supaya saya bisa punya banyak waktu untuk mengunjungi anak-anak? Apakah Tuhan berkenan, Bu? Karena itu kan tuntunan Tuhan, minta saran Bu. Terima kasih. Iya, gini, kalau mau ngikutin tuntunan Tuhan, jangan ngelihat situasi dan kondisi. Gitu ya. Jangan ngelihat keadaan dulu. Tapi kita harus benar-benar, ini memang kalau Tuhan minta kita melanjutkan toko usaha besinya, ya dikerjain aja. Hmm. Tapi kalau Tuhan suruh berhenti ya udah, walaupun tokonya rame suruh berhenti ya berhenti gitu kan. Karena gini, ada satu ayat bagus sekali di Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11. Hmm. Ya, Pengkhotbah 11 ayat Bu. 4, 4. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan Memperhatikan angin, dia nggak akan pernah menabur. menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi gini, kalau kita nih mau nabur nih ya, mau mau menabur benih usaha, mau menolong orang, mau berbuat apapun, kalau kita dengerin angin, angin itu bicara tentang berita, angin Ya. itu bicara tentang gosip, angin itu bicara tentang komentar orang, pendapat orang. Anda nggak akan pernah nabur loh, Hmm. betul nggak? Ya. Tapi kalau Anda senantiasa memperhatikan apa awan, langit, Hmm. apa namanya, lihat cuaca, Hmm. lihat cuaca. Hmm. Oh ini mendung, oh Hmm. ini lagi panas terik, oh ini, ya Anda tidak akan pernah nuai. Jadi kalau percaya sama Tuhan, nggak usah lihat situasi dan kondisi, jalan aja. Nah, perkara mau dilanjutin apa enggak, tadi kan Ibu udah tanya. Ya. Saya minta tuntunan Tuhan. Hmm. Ya udah, kalau memang toko besinya hari-hari ini lagi menurun, ya kelihatannya bukan cuma tokonya Ibu ya. Ya. Banyak orang juga pada sedang mengalami hal seperti ini kan. Ya. Nah itu dia. Jadi ini aja.
Kalau misalnya nggak ada anak, ya ibu bisa cari karyawan atau karyawan yang sudah kerja sama ibu lama, tapi keuangan ibu yang pegang dan pokoknya kontrolnya ada. Yang kerja karyawan juga nggak ada masalah. Ya. Eh, Bu, perkatakan berkat ya atas tokonya. Amin, tuh nasihatnya Ningrum keren loh. Sesederhana itu sebetulnya gitu ya. Kalau ini saya belajar dari Bu Elis loh, beberapa kali kita ngomong di akhir tahun gitu ya tentang parkiraan, tentang ramalan dan lain sebagainya, tetapi kita tetap bilang bahwa Tuhan bersama dengan kita akan jadi pemenang. Selalu kita perkatakan seperti itu dan kita bisa melewatinya kok, ya. Dan itu sih sebetulnya yang harus ini Bu, bukan persoalan ganti usaha gitu ya, karena ganti usaha juga tidak ada jaminan akan lebih baik. Iya kan ya Bu ya? Ganti usaha nggak ada jaminan bakal hasilnya beda gitu. Karena situasinya kalau mau dilihat ya begitu. Tapi kita kan percaya dengan iman bukan karena situasi. Gitu ya Bu ya. Oke. Hmm. Lanjut. Saya mengingatkan yang mau nanya boleh banget 081225225949 atau 081575 800 949. Silakan loh, ini ada 2 nomor yang bisa Anda hubungin untuk nanya. Euforia Natalnya udah terasa di mana-mana, happy, sukacita gitu ya. Udah merencanakan banyak hal. Gak apa-apa, rencanakan banyak hal di minggu depan. Tapi sekali lagi ya, minggu depan karena persis tanggal 25 itu hari Rabu, Sabar Hamanjanya off dulu. Nanti kita lanjut nextnya ya. Nanti diumumin lagi. Kenapa? Karena hari Natal itu nanti kita akan hadirkan relay ibadah gitu ya, siaran ibadah dari konsorsium gereja-gereja konsorsiumnya Good News FM. Ada 4 kalau nggak salah ya yang akan kita live itu sepanjang hari itu. Jadi jangan dilewatkan ya. Oke, yuk yang mau WhatsApp. Oke, ini ada lagi. Kita jawab pertanyaan lagi ya Bu ya. Yang mau nanya-nanya silakan. Ini justru yang baru-baru nih yang biasanya itu belum. Shalom Bu Elis, mau nanya, bagaimana Kalau bagaimana kalau menghadapi orang yang pemarah dan mudah salah paham? Ibu ini nggak tahu Ibu atau Bapak nulisnya pematah, tapi saya menangkapnya ini pemarah. Betul atau salah? Koreksi saya. Pematah itu saya nggak mudeng apa? Pemarah dan mudah salah paham. Lalu bagaimana ya Bu, apa yang harus saya lakukan? Soalnya di dalam hati kadang seperti ada suara yang selalu memojokkan saya dan membuat saya takut gitu ya. Minta ayatnya di mana ya yang harus saya perkatakan. Terima kasih. memang sebetulnya kita ini nggak boleh bergaul dengan pemarah. Oh. Orang yang suka marah tuh kita nggak boleh bergaul sama dia. Kenapa? Karena itu akan nular. Nama pemarah lo ya. Kalau semua orang marah bisa. Tapi kalau sudah pemarah itu sudah bicara tentang habit, karakter. Mm-mm. Nah kalau kita sudah kumpul, bergaul dengan pemarah, enggak deh. Tuhan bilang enggak usah. Amsal itu ngasih tahu kita enggak boleh kumpul dengan pemarah. Ketularan nanti nular. Mm-mm. Bentar ya, cari di Amsal coba pasti ketemu. Jangan bergaul dengan pemarah. Seorang yang suka marah. Ya, coba saya carikan ya. Ya. Amsyong. Tadi pemarah sama apa, Ningrum? Mudah salah paham. Nah, itu pikiran negatif. Orang yang selalu berpikir negatif dan selalu salah paham. Selalu nangkep orang itu dengan pengertiannya sendiri. Orang punya karakter begini ini susah, Ningrum. Ya. Ya jalan satu-satunya orang itu harus bertobat. Yang suka marah lo ya.
Yang suka marah, pikirannya selalu negatif, selalu pikirannya salah paham, salah nangkep. Ya orang gini pastinya nggak punya temen. Ini ketemu ayatnya, Amsal 22 ayat 24. Nah, Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. tuh jelas kan? Ya. Alkitab ini komplit loh. Mm. Jangan bergaul dengan orang yang apa tadi gusar, suka Gusar. gusar. Bawaannya itu marah, bawaannya itu nggak pernah bener gitu loh. Ya. Nah, ini kan beliau bertanya, jangan kalau saya menghadapi orang yang seperti ini gimana Bu? Menghindar berarti kan otomatis karena jangan Iya, dikatakan jangan bergaul dengan itu. bergaul. Ya. Iya. Lalu Kalau jangan bergaul, pertanyaannya pertanyaan yang kedua itu soalnya di dalam hati kadang seperti ada suara yang memojokkan saya dan membuat saya takut. Artinya dia sudah mulai terintimidasi kan, Bu? iya udah mulai terintimidasi. Sebelum kita bisa menghandle, jaga hati kita sendiri, nggak perlu kita ketemu sering-sering sama orang yang suka gusar dan suka marah, nggak boleh, nggak usah. Kalau dia mau marah sendiri ya biarin aja, tapi kita nggak usah deket-deket sama dia. Hmm. Kecuali menghindar juga enggak. Karena kita sendiri harus jaga diri dan punya sikap hati sendiri. Nah nanti terujinya ketika kapan-kapan tiba-tiba ketemu orang model begini, nah udah. Nanti baru kita tahu tuh kita udah lolos atau belum. Udah menang belum. Walaupun orang itu gusar, walaupun orang itu sewot, marah-marah, walaupun orang itu lagi ngomel sendiri, kita bisa cuek gitu loh Ningrum. Kita Ya, bilang, emang gua pikirin. Berarti kan kitanya nggak kena. Tapi ya, kalau Anda belum kuat, ya hindarin aja orang model begitu. ya, Toh kita nggak rugi, nggak kumpul sama orang begitu tuh kan kita juga nggak ada ruginya gitu kan. ya. Kalau Anda ini kan kalau ditanya bagaimana menghadapi, justru yang harus perlu ditanya kalau Anda ketika berhadapan dengan orang yang sedang pemarah dan mudah salah paham ini Anda terintimidasi, artinya Anda masih belum siap gitu ya. Ya, Jadi kalau misalnya seperti itu ya udah. emang sih. Mm-mm. Iya, cuman emangnya pertanyaan saya begini. Jangan-jangan yang ditanya ini suaminya atau istrinya. Orang Kalau terdekat. ini kalau ini suaminya atau istrinya ya puji Tuhan, dia nggak bisa menghindar. Tapi udah terlanjur kawin. Orang Jawa bilang makanya salah kawin ini, orang kalau salah nikah, orang itu ngemut silet. Kamu tahu nggak, Ningrum? Ngemut, Eh, eh, ngemut silet. Jadi silet dikasih di lidah, dimut. aduh. Sewaktu-waktu bisa melukai dan menyakitkan, bahkan bisa mematikan diri sendiri. Maka kalau Hmm. menikah itu perhatikan, hati-hati. Tapi kalau itu sudah pasanganmu yang jadi pilihanmu, ternyata pasanganmu pemarah dan orang yang suka gusar, ya udah haleluya, puji Tuhan. Em, Mengalah itu solusi nggak sih Bu? Solusi, Mm-mm. solusi sampai kapan? Ya pasti Hmm. Anda akan ngalah sepanjang pernikahan Anda akan ngalah. Dan kalau Anda tidak bisa melempar perasaan ini, Anda akan mati stres. Ujung-ujungnya Anda akan kena penyakit kanker dan mati. Karena stres, Ya. kecewa, sakit hati, jengkel, marah yang Anda simpen selama bertahun-tahun pernikahan Anda. Sampai pasanganmu mati. Atau kamu yang mati baru lepas. Kecuali Tuhan buat mujizat. Orang itu terus
bisa tiba-tiba bertobat. Orang bertobat aja, saya bertobat aja, sampai saya bebas dari kemarahan aja, saya perlu berjuang. Saya perlu berjuang bertahun-tahun dengan diri saya sendiri loh, Ningrum. Ya. Jangan dipikir bertobat itu kan bertobat terhadap dosa seketika, tapi bertobat untuk menghasilkan buah karakter yang sabar. Itu proses yang nggak cukup setahun 5 tahun itu. Ya. Jadi harapan untuk orang ini sembuh itu ada, tapi nggak mudah. Sabar. Sabar menanti. Iya, karena memang ini tadi juga waktu saya bacain ini timbul pertanyaan sama seperti Bu Elis tanya gitu. Ini jangan-jangan orang terdekat nih. Orang terdekat itu bisa pasangan kita, bisa apa yang jadi satu rumah gitu kan. Nah, kalau sudah begitu artinya memang butuh butuh ya itu tadi. Butuh hati yang legowo, butuh Yes. hati yang rela, Ya. butuh hati yang nerimo ya wis lah wis kadung kawin me piye. Kan nggak boleh cerai. Ya udah Betul. jalani aja seumur hidup, orang itu memang pilihanmu kan gitu. Didoain gimana, Bu? Didoain bisa dijawab apa enggak itu kan pilihan, itu suka-suka Tuhan. Didoain bisa, tapi kan balik-balik apakah doa kita didengar Tuhan apa enggak itu kan tergantung Tuhan. Kalau kitanya sendiri berdoanya untuk pasangan kita dengan hati jengkel, mangkel, marah, benci, emangnya doa kita didengar Tuhan? Ya. Ya kan? Berarti yang harus beres kan pasti dari pihak kita sendiri kan, Ningrum. Betul, betul. Nah, makanya saya bilang, kalau dari diri kita sendiri, sebelum kita mendoakan pasangan kita harus punya persiapan hati ini legowo, rela, Ya. ikhlas, diamuk saben dino yang guyuno, sampai ndak sakit hati. Nah, ketika sudah begitu, kesabarannya muncul, buaronya muncul. Maka Yohanes 15, apa saja yang kamu minta dan doakan kamu akan menerima. Ya kui, wes. Justru Tuhan itu hadirkan orang ini itu untuk memperbaiki kita. Ya kan, Bu? Ya, ya itu kalau temen lo ya. Tapi kalau pasangan itu kan ya salahmu dewe kok milih kaya ngono. Nah, jadi kalau sudah terlanjur, ya itu Ketika tadi. ning room, lah Iya, Bu. ya, kalau ketika pacaran, ini ada nih konseling nih, dipukul nih suaminya, dan suaminya pemarahnya luar biasa. Pertanyaan saya ingin gini, ketika kamu pacaran kemarin, orangnya gimana? Iya Bu, waktu pacaran udah dipukuli. Lah kok kamu kawin sama dia goblok banget kayak nggak ada orang lain. Kan gitu Ningrup. Iya. Bodoh banget kan. Udah waktu pacaran udah dipukuli, disiksa. Masa mau nikah? Ya itu kan bodohnya dia. Pilihannya dia. Ya udah. Tapi begitu pacaran sudah tahu pacarnya suka marah, pacarnya suka mukul, suka berzina, ya harusnya angkat kaki ya, harusnya pergi tinggalin dia. Kenapa kita mesti mengikatkan diri kita dengan mereka? Nah, hanya perempuan itu yang gini, nggak apa-apa deh nanti kalau kawin sama aku dia berubah, sok jadi pahlawan. Iya. Kejebaknya kan di situ nih, Rum. Iya. Dia berharap nanti kalau sudah menikah dia berubah. Itu masuk jebakan Batman.
Oh, Iya. Eh, ya. ini semoga bisa diterima dengan baik ya. Tadi apa yang dijawab oleh Bu Elis. Karena memang ini eh, bukan orang terdekat, ini adalah em, orang lain, teman yang dihadirkan, yaitu tadi. Ini memang dihadirkan untuk memproses kita. Tapi kalau ini pasangan, tadi yaitu legowo, ikhlas, terus Ya berjuang, rela toh ya. ya rela dan Relakan dirimu. relakan dirinya kita untuk dibentuk menghadapi orang begini. Iya. Oke, lanjut lanjut. Semoga jelas ya apa yang dijawab ini. Nah, lanjutnya, Shalom Bu Elis mau nanya, ini sebenarnya pertanyaan yang terus ada gitu ya sepanjang kita ngobrolin ini. Bagaimana cara membedakan hikmat yang dari Tuhan dan suara hati yang bersifat kedagingan? Lihat, lihat. Yakobus 3. Ya, Sebentar, Yakobus 3 ayat 17. Yakobus Hikmat dunia dengan hikmat Tuhan. Se 16 atau 17 mulai dari berapa? Yakobus 3 3. ayat 16, 17 atau 16. Em, dari 15 aja gimana, Bu? oke, boleh. Ya, boleh. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, udah kan, jelas kan. Jadi saya nggak perlu menjabarkan lebih lagi. Di Alkitab itu komplit, lengkap. Mau membedakan hikmat dunia dengan hikmat Tuhan itu kriterianya jelas. Kalau sudah ada iri hati, mementingkan diri sendiri, untuk itu tuh pasti sudah bukan hikmat Tuhan lah. Itu pasti dari daging. Ya, kalau mau lebih jelas Ya. ini satu satu perikop ini judulnya hikmat yang dari atas. Itu ada Yes. kriteria-kriterianya. Di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Bisa dibaca di situ. Jadi eh dibaca, direnungkan, diperkatakan dan dilakukan. Monggo, Amin. silakan. Oke, semoga jelas ya. Baca lagi, direnungkan lagi karena ini nggak pakai perumpamaan. Saya kirimkan aja deh, saya tulis. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Yang mau kirimkan pertanyaan silakan masih bisa loh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silakan. Sambil saya lihat-lihat ada yang pertanyaan-pertanyaan kelewatan nggak? Kayaknya nggak ada. Oke, ini adanya sebentar. Yes. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949.
Yuk, yang mau tanya lagi. Udah sekarang tuh jam 10 kurang sedikit. Masih ada waktu, masih dong, masih. Jadi kalau yang mau tanya silakan ya. Ini kayaknya yang ya atau mungkin ada acara Natalan ya hari ini ya. Jangan lupa Saya ya. tiap hari nih ngerung. Oh iya, Bu. Iya. Yang tanggal 11 Januari jangan dilewatkan ya, Good News Family ya, 11 Januari. Di Dan Good News jam 10. Oke. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Kalau dapat lihat setan gitu, cara menutupnya gimana dan bagaimana doanya? kalau maksudnya punya karunia yang lihat setan, Iya. mata ketiganya tutup. Mm-mm. Berdoa untuk minta mata ketiganya ditutup Mm. jalur. Tapi biasanya kalau sampai dia bisa ngelihat, berarti dia punya jalur kutuk penyembahan berhala. Mm-mm. Kayak gini, ada ilmu yang diambil oleh nenek moyang kita Ya. dengan suatu perjanjian bahwa ilmu itu akan menurun dengan otomatis kepada anak atau cucu kesayangan. Oh. Mm-mm. Nah itu mesti jalurnya ini diputusin. Mm. Karena saya ini dulu ngelihat setan karena jalur kutuk juga. Mm-mm. Dan setiap kali saya ngelayanin orang, saya tanya pasti tingkatan 2, 3 ke atas, Mm-mm. bahkan bisa berapa angkatan ke atas itu, pasti orang punya ilmu. Mm. Mm-mm. Ya. Jadi dilihat jalurnya kutuk dari mana? Dari sisi mama atau papa. Mm-mm. Terus minta ampun sama Tuhan Yesus kalau orang tua nenek moyang dari sisi ayah atau ibu pernah menjalin suatu ikatan perjanjian. Nah ini diputus. Minta ampun terus dicabut. Kalau enggak nanti nurun ke anak Anda, turun ke cucu lagi. Mm-mm. Ya itu aja. Setelah itu jalurnya diputusin, terus mata ketiganya ditutup. Mm-mm. Pasti nggak ngelihat setan lagi. Hanya tertentu. Kalau memang Tuhan mau, kita bisa ngelihat. Tapi Mm. itu tidak membuat kita stres, nggak akan buat kita takut. Mm-mm. Ya, oke. Ya. Oke, ini ada yang tanya, masih kaitannya dengan tadi. Maksudnya ikatan perjanjian apa, Bu, sampai bisa menurunkan mata ketiga pada keturunan? Loh, kalau kita ini bergaul dengan kuasa kegelapan itu ada perjanjian. Misalnya nih orang ilmu ya, Mm-mm. orang ini ngambil ilmu sihir. Nah Mm-mm. itu ada doa mantra yang dibacakan. Atau dia ambil ilmu kekebalan. Mm-mm. Atau dia pokoknya dia mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap untuk ngambil pesugihan, untuk ngambil ilmu, kekebalan, untuk apapun itu ada perjanjiannya. Yang Mm-mm. Anda nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Ya. Tapi ngerti nggak ngerti, begitu ada jalur saya putuskan. Ya saya ngomong aja bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyangku dari sisi ayah dan ibuku dalam nama Tuhan Yesus, aku batalkan. Dan aku cabut keluar dari hidupku. Mulai Mm. hari ini nggak ada hubungan apa-apa dan tidak ada perjanjian apa-apa antara aku dengan kuasa gelap dari bentuk apapun karena darah Yesus. Aku sudah bertobat, aku sudah minta ampun dan aku sudah putuskan dan darah Yesus sucikan aku. Udah. Mm. Kalau mau ditanya perjanjian apa aku ya nggak tahu. Kamu aja sebagai keturunan nggak tahu, apalagi saya.
kan. Tapi jelas kok perjanjian itu kalau dengan pesugihan misalnya ada yang gini, aku berjanji misalnya gitu kan, bahwa semua kekayaan anak cucu akan dikumpulkan masa kejayaan dia. Maka ketika dia hidup, kaya rayanya luar biasa. Tapi dia begitu orang yang punya janji ini mati, kekayaannya ditarik kembali sama iblis, tapi anak cucunya udah terlanjur jadi miskin, semua nggak akan bisa kaya. Kecuali dia bertobat terima Yesus. Mau kerja apapun ya susah. Ya. Ini masih ada lanjutan pertanyaannya. Bu, apakah bisa termasuk panjang umur, terhindar dari kematian? Lalu bentuk jimat, apakah bisa? Bisa, bisa. Dengan minta panjang umur, umurnya bisa sampai 120, 130. Ada loh yang umurnya sampai segitu tapi kayak jerangkong. Nggak bisa Cuman kan? kulit sama tulang udah nggak bisa apa-apa. Panjang umurnya nggak mati-mati tapi menderita hidupnya. Sampai mengkerep badannya cuma tinggal setengah meter kayak bayi meneh. Kayak bayi tapi kuku-kukunya tuh panjang. Cakarnya tuh panjang, rambutnya tua, terus ya alisnya apa semua udah tua, kulitnya udah keriput kayak kertas krep. Itu saya pernah ngelayanin itu. Saya nggak cerita, nggak ngomong aja, tapi karena saya pernah ngelayanin orang seperti itu, umurnya kalau nggak salah 100 berapa ya, 120 atau 100 berapa. Tapi ya gitu, menakutkan fisiknya, tapi dia tergeletak di atas tempat tidur nggak bisa apa-apa. Itu pasti juga ada dasar perjanjiannya gitu kan? Pasti, pasti. Karena begitu saya putuskan semuanya, perjanjiannya, akhirnya dia jalan, akhirnya meninggal. Terus ditanya lagi nih, bentuk jimat bisa juga. Nah, bentuk jimat gini, tinggal lihat jimatnya apa. Dicari aja kalau dalam bentuk jimat, berarti ada wujudnya keris atau gaman gaman itu apa yo? Kayak kayu gitu ya bisa. Atau hanya seperti lembaran lempengan besi apa, saya kan nggak tahu. Ada yang ditanam di dalam tubuhnya dia, selama dia tidak melanggar persyaratan itu ya barangnya nempel, masih nempel di tubuh, gitu. Mesti dicari. Ya. Jadi mesti dicari tahu gitu ya. Kalau ada barang fisiknya, ya itu dibakar. Ya, tapi sebelum dibakar diminta ampun dulu loh ya. Oh ya, betul. Tak ampun sama Tuhan, diputuskan hubungannya tadi. Hubungan jiwanya, hubungan jiwa dan hubungan batinnya. Yes, hubungan jiwa dan hubungan batinnya dilepaskan, diputuskan dulu hubungannya. Jadi bukan jimatnya, bukan dengan barangnya, tapi dengan ikatan jiwa jalurnya yang harus diputusin. Banyak orang konsentrasinya hanya bakar jimat, bakar kertas, tapi nggak lupa bahwa yang harus dibereskan di jiwanya. Nah, itu yang harus dibereskan. Seperti itu ya. Semoga jelas. Oke, lanjut. Ini ada hubungannya nih. Shalom Bu Elizabeth, mau nanya bagaimana cara agar toko bisa rame? Soalnya katanya, aduh lah ini. Soalnya katanya sebelah saya menutup dengan dukun gitu katanya. Yang harus saya lakukan apa ya? Ayatnya apa? Katanya siapa?
Katanya tetangga. Jangan dengar kata orang tapi dengarkan kata Tuhan. Ya. Tuhan tuh bilang gini, tidak ada mantra dan tenung yang bisa mempan terhadap Israel. Mm-mm. Jadi buat kita yang percaya Tuhan Yesus tuh nggak ada mantra, tenung, santet, guna-guna, peret, nggak ada yang bisa ngena kita. Mm-mm. Ya, ya kalau sudah gitu batalin aja, berdoa, doanya apa? Doa Tuhan Yesus, percaya dan deklarasi iman. Ya. Ya, apa cuman gitu tok gampang malahan. Eh, ini kadang-kadang kan orang hanya menyimpulkan gitu ya. Oh, sepi. Itu loh ada yang nutup, aduh bla 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 gitu kan. Tapi kita juga perlu evaluasi lagi. Ini sepinya tuh karena apa gitu ya. Mungkin toko ini barang-barangnya nggak kekinian katakan atau apa gitu loh. Jadi kadang yang disalah-salah atau yang jadi apa ya? Kambing Jadi hitam. alas. Iya, jadi kambing hitam ini adalah si setan gitu. Jadi em, faktor untuk toko ramai itu kan selain ya itu tadi ya berkat Tuhan iya gitu, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk buat itu jadi menarik gitu-gitu. Ya, semoga evaluasinya ada deh. Tapi kalau memang benar itu yang terjadi, yaitu deklarasikan, berdoa, proteksi juga, gitu ya. Semoga jelas. Oke. Yang mau nanya lagi silakan 081225225999 atau 081575800949. Silakan 081575800949 atau 081225225949. Monggo. Silahkan. Kita masih punya waktu masih sekitar 20 menitan lebih lah, 30 menit bahkan. Karena ini baru jam 10. Em, sibuk-sibuk gitu ya. Sibuk-sibuk. Ini minggu depan kita libur loh. Libur. Sabar hamanjannya. Karena persis hari Rabu dan yang mungkin banyak yang beribadah Natal juga gitu ya. Merayakan Natal atau yang biasanya kayak gitu karena ini liburan kan ya. Banyak yang mungkin liburan juga keluar kota atau kemana. Selamat berlibur. Kalau yang ada di kota Semarang ya selamat ada di kota Semarang. Saya temani. Di kota Semarang tetap di kota Semarang. Oke, boleh lo tanyanya silakan 081225225949 atau 081575800949 ya. Masih sampai jam setengah 11 kok program Sabar Menjadinya. Jadi kalau yang mau nanya dari sekarang bisa. Bahkan udah dari tadi. Ini nggak ada yang masuk. Oh ada. Oh iya. Ada yang ucapin selamat Natal, Ningrum. Selamat Natal Bu Eli. Selamat Natal. Terima Selamat kasih. Natal, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Iya, tadi Susurkati. Ketemu tahun depan katanya. Oke, siap. Oke, kayaknya tahun depan tuh lama, padahal cuma berapa detik. Padahal cuma tinggal 2 minggu lagi loh Bu. Bener kan? Iya, benar. Ini tanggal 18. Mm-mm. Ini 18 benar. Bener, ini 18. 18 itu berarti Iya, kalau cuma tinggal 13 hari. tuh. Tapi kenapa ya orang kalau ngomong tahun depan itu kayaknya lama banget. Tapi gimana kalau Good News Family merasanya masuk tahun depan gimana rasanya? Sedap, nikmat, enak.
Orang bersama Yesus kok. Mau Yes. masuk tahun 2000 berapa aja ya pasti enak loh. Takkan Ya. kekurangan aku karena dia gembalaku yang baik. Amin. Amin. Dia menyegarkan jiwaku tetap masuk tahun 2025 dengan kesegaran jiwa. Semangat baru, jiwa baru. Ya. Jujur kalau saya itu masuk tahun 2025 yang saya rasa cuma satu excited itu aja. Iya, excited. Iya betul, karena nggak sabar kayak gini. Saya mau lihat lebih lagi perbuatan-perbuatan Tuhan gitu ya. Saya mau lihat lebih lagi perkara-perkara yang Tuhan buat gitu aja sih. Bukan bukan takut, bukan apapun gitu. Nah, harapannya semangat seperti ini juga ada ya buat Anda Good News Family. Oke. Jangan dengarkan ya boleh apa yang di luar sana, jangan bikin kita gagal fokus sama Tuhan tuh. Kalau Bu Eli selalu begitu. Jangan Iyalah. gagal. Hmm. Oke, ini ada yang masuk. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang dengan suasana seperti sore karena mendung. Ya nggak mendung-mendung banget sih, Gajah Mada masih panas. Tadi Walau pagi kita, harapannya itu panas loh. Gimana Bu? walau kita juga cerah ceria. Mm-mm. Buat ibu-ibu rumah tangga panas itu dinanti cucian jadi kering, termasuk saya. Oke, masuk ke pertanyaannya. Itu tadi hanya intermezzo aja sih. Jika di kejadian pasal 1 itu diinfokan katanya, oke, bahwa penciptaan pertama kali adalah terang. Apakah itu artinya terang itu tidak kekal alias fana? Lantas, apakah gelap atau kegelapan itu kekal? Terima kasih. Ulang niru. Oke. Jika di kejadian pasal 1 itu diinfokan bahwa penciptaan pertama kali adalah terang. Apakah itu artinya terang itu tidak kekal alias fana? Lantas, apakah gelap atau kegelapan itu kekal? Terima kasih. Loh, yang bilang terang itu panas siapa? Kan Kekal. terang. Kalau terang ya kekal. Yesus itu terang dunia. Hmm. Di dalam dia ada terang. Cuman terangnya di dunia ini jadi panas dan nggak kekal. Nggak kekalnya gimana? Terang itu kekal. Gelap itu kekal. Ya kan? Coba ya. Hmm. Ini kan matahari berputar ini. Di tempat Indonesia mulai jam 6 sore, jam 7 gelap. Di bagian bumi barat itu matahari lagi bersinar, lagi berputar ke sana. Lagi yang berputar kan buminya, bukan mataharinya. Mataharinya kan kekal. Maksudnya terangnya itu kekal. Semua nanti benda-benda di angkasa itu ya, kalau yang dibilang nggak ada, yang kekal itu nggak ada. Tapi pengertian terang, terang itu Tuhan sendiri terang, makanya dia ciptakan terang. Kegelapan itu memang di lambang maut sih ya, mengerikan. Ya itu, jadi kalau ditanya kekal nggak, ada yang kekal, ada yang nggak kekal yang di bumi. Hmm. Tapi yang di bumi aja yang namanya matahari sebetulnya kan dia nggak pernah berhenti bersinar, hanya gara-gara bumi kita aja yang berputar. Ini yang bertanya ini karena menghubungkan bahwa terang dan gelap itu ciptaannya Tuhan gitu di kejadian 1 itu loh Bu, di kejadian 1 pasal 1 ayat yang ketiga di situ kan berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi. Nah, Ya terang itu jadi. Pengertiannya terang itu kekal enggak?
Hmm. Betul kan? Pertanyaannya terang dan gelap itu kekal nggak yang Ya. diciptakan Hmm. Tuhan? Hmm. Yang diciptakan Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan itu, yang berasal dari Tuhan itu ada yang kekal. Tapi Hmm. ada juga yang tidak kekal. Ya. Yang tidak kekal di mana? Yang ada di bumi. Nggak ada yang kekal. Yang di bumi ini nggak ada yang kekal. Hmm. Ya, yang di bumi itu nggak ada yang kekal. Tapi yang kekal tuh ya, makanya di surga itu selalu terang karena memang di sanalah terang itu sumbernya dan nggak, Ya. dan surga itu kekal kan. Ya. Betul. Semoga menjawab ya. Kalau nggak jelas ya, tolong ditanyain lagi kan aku sendiri ya. Mungkin nggak jelas dengan pertanyaan Anda. Ningrum coba. Gimana, Bu? Sebentar, sebentar. Iya, ini semoga menjawab tanya. Kalau memang belum jelas atau mungkin ada yang mau membantu dengan detail gitu, ya silakan. Masih ya, atau yang mau bertanya yang lain? Seben- Sebentar ya. Ini soalnya sambil nanya. 081 225 949. 081 225 949 atau 081 575 849. Yes, silakan. Ada yang tanya lagi? Ya, kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Yesus itu di dalam Yohanes 1 ayat 9 itu kan dikatakan maka Yesus eh, oh Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus sendiri yang Iya, terang dunia. iya. Itu kan Yesusnya ya. Ya, Yesusnya adalah terang dunia dan kita yang percaya kita tidak berjalan ke dalam gelap 8. karena di dalam diri kita ini memiliki terang hidup. Jelas. Dan di Yohanes 1 ayat yang keempat aja juga jelas bahwa di dalam dia tuh di dalam firman, di dalam Allah. Ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, jelas kan? Ya, tadi kan udah dijelaskan gitu ya bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang gitu. Oh, oke. Bapak masih ini kalau ini ada sambungan WhatsApp-nya, tapi beliau itu sebetulnya masih mempertanyakan kalau menurut saya ya, masih mempertanyakan kealahan Yesus. Karena Oke. karena beliau mengatakan begini, yang diciptakan itu fana, sedangkan yang tidak diciptakan itu kekal. Ya, maka menurut saya, beliau mengatakan seperti itu. Menurut saya sangat mengerikan jika terang itu adalah Yesus. Karena menurut beliau Yesus itu kan manusia, diciptakan. Berarti dia kan nggak kekal. Jadi dia itu nggak bisa dikatakan sebagai terang dunia. Menurut Bapak ini seperti itu, Ibu. Ya, ya menurut dia, tapi Ya. makanya menurut iman saya,
Ya. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Ya dia tetap memiliki terang. Memang dia ketika lahir jadi manusia, pakai tubuhnya Maria yang berdosa. Yesus itu kan pinjam dagingnya Maria tuh. Mm-mm. Maka dia dibilang anak Maria, bukan anak Yusuf. Ya. Karena benihnya itu dari Roh Kudus, bukan dari sperma laki-laki. Yesus itu kan cuma numpang lewat di kandungannya Maria. Hanya untuk apa? Pinjam supaya punya daging. Punya daging. Kalau Yesus nggak punya daging, dia nggak bisa mengalami yang namanya menangis, Ya. mencucurkan air mata, keluar keringat, berpeluh, nggak bisa keluarin darah dan air. Itu di Al-Quran itu jelas bahwa keberadaannya itu seperti apa itu ada kok. Saya pernah belajar dan saya baca. Jadi eh, itu hanya Yesus yang secara daging, sementara dia harus mati menanggung dosa manusia untuk menggenapkan tuntutan hukum Taurat yang nggak bisa dilakukan oleh manusia, yang bisa melakukan cuma Tuhan Yesus sendiri. Tapi setelah Yesus, makanya ketika Yesus mati, di Alkitab berkata apa? Kegelapan menguasai bumi. Kegelapan itu menguasai bumi. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ya terang lagi bersinar. Maka kalau kita kepengen punya terang hidup, ya percaya Yesus. Terimai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka kita akan berjalan dalam terang, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahkan dari dalam diri kita itu ada terang hidup. Amin. Ya, mungkin ini yang saya bisa sampaikan ya Ningrum. Iya, betul. Em, ini ya kita tidak bisa memaksa ya Bu. Kalau kadang orang masih mempercayai sesuatu itu memang ya itu tadi. Kasihin CR. Oke. Oh iya, selamat pagi. Saya dengerin loh. Oke, siap. Thank you yang dengerin pagi ini. Masih ada waktu masih 081225 Silakan. Hmm, Makanya Ningrum, ya iman Bu. itu nggak bisa dipaksa. Ya, Iman seseorang itu bisa berbeda, ya kan? ya. Nah, makanya kita satu gereja aja imannya bisa berbeda. Apalagi kita beda, beda, ya kan? Ya Mm-mm. udah, tapi ini pengertian yang kita bisa jelaskan ya seperti itu. Ya, betul. Eh, ke gereja bukan berarti semuanya beriman. Kadang Ada ada yang melakukan ritual aja. ya. Maka saya suka bilang gini, kekristenan itu bukan religius. Kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu adalah gaya hidup, relation, hubungan antara kita dengan Allah. Oke, beliau menjawab lagi. Selamat, terima kasih ya Pak, luar biasa dengerin kita 1,5 jam. Jangan dipelintir ke keilahian Yesus. Yang saya kaitkan adalah mengenai terang tersebut. Jika terang itu diciptakan di hari pertama, bukankah jika dikaitkan dengan Yesus sebagai terang dunia, artinya Yesus adalah ciptaan? Hmm, masih ada lanjutannya nggak Pak? Ini
Terus yang ditanyakan apa? Oke, sudah cukup itu. Ya, yang ditanyakan di bagian mananya ya, Pak? Oke deh. eh masih lanjut yang mau masih ada waktu sih kita sekitar 10 menit lagi. Jadi yang mau ini boleh silakan. Kita masih terhubung nih Suaramu apa? di 081225225949 atau 081575800949. Hmm, Kan? Kan? siap. Neng room kalau udah nggak ada yang nanya, Heeh. kan Ini Bu, tinggal 10 menit. Oh, heeh. oke. Lanjut ya. Ini tadi yang tadi kita jelasin itu, yang tanya itu beliau tuh menganggap bahwa kita memelintirnya ke keilahian Yesus. Yang saya kaitkan adalah mengenai terang tersebut. Jika terang itu diciptakan di hari pertama, bukankah jika dikaitkan dengan Yesus sebagai terang dunia, artinya Yesus adalah ciptaan? Nah itu konteksnya beda kok. Ya. Konteksnya di kejadian 1 itu penciptaan. Tuhan menciptakan dunia ini kan. Mm-mm. Tapi kalau Yesus kan memang bukan ciptaan. Saya sih nggak melintir ya, maksudnya melintir aku ya rak mudeng yang dipelintir apaan ya. Saya nggak ngerti yang dipelintir apaan. Karena tadi kan dia bicara Mm-mm. tentang penciptaan. Mm-mm. Sedangkan kita tadi bilang segala sesuatu yang diciptakan nggak ada yang kekal. Mm-mm. Maka kalau ditanya kekal apa enggak, kita kan bilang ada yang kekal, ada yang enggak. Yang Mm-mm. diciptakan enggak kekal, yang tidak diciptakan itu kekal. Karena Allah itu kekal, dia terang, dia terangnya kekal. Tapi Ya. kalau yang di dunia ini diciptakan, maka ya enggak kekal gitu kan. Mm-mm. Maka kalau kita kepengen hidup dalam terang, ya hiduplah dalam Yesus. Karena Yesus itu berkata, aku terang dunia. Ngasih pengharapan sama dunia. Ya. Ya kan? Nanti Ya. kalau kurang jelas, coba deh eh, ngomongnya nanti, eh, eh, ngomongnya nanti, apa Mm-mm. namanya, diperjelas aja aja. Diperjelas lagi pertanyaan di mana suruh kirim voice note, mungkin kita lebih lebih bisa Betul. dengar daripada kalau kalau apa namanya, kalau masih perkataan tulisan ini kadang titik koma apa maunya kita juga nggak Ya. terlalu nangkep ningrum Betul, betul. ya. Atau gini aja Bapak, kita Oke. ketemu di tanggal 11 Januari yuk. Hehehe. Eh, Ketemu di 11 Januari, kita ngomong biar rame katanya ya. Makanya ramein datang ya Pak 11 Januari, ketemu sama kita, sama Bu Elis juga. Nanti kita akan ngobrol banyak hal biar rame. Karena selalu beliau mengatakan biar rame ya, selalu seperti itu. Ketemu aja yuk kita. Oke, ini ada Seneng loh, pertanyaan. seneng. Heeh. Oke yuk. Kalau ketemu kan malah malah enak gitu kan, ngobrol langsung banyak. Oke, ini ada pertanyaan yang lain. Katanya kita harus memikirkan semua yang baik-baik. Kalau keadaan kita tidak sedang baik-baik, apakah kita tetap harus memikirkan yang baik-baik? Ya iyalah. Justru kalau dalam kondisinya nggak baik-baik, nggak usah disuruh mikir baik, ya pikirannya baik. Hmm, Tapi kata pikirkanlah, hmm, pikirkanlah yang baik, ya kan? Itu kalimat perintah. hmm. Nah, sebentar, Filipi 4 kalau nggak salah ayat 9. Filipi 4 ayat 9.
dan apa yang telah kamu pelajari dan apa Oh, yang telah delapan, kamu. delapan, delapan. Delapan berarti. Oke, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kata pikirkanlah itu adalah bentuk kalimat perintah. Mm, Jadi memang kita diperintahkan dalam kondisi buruk itu gimana kita bisa berpikir positif malahan. mm, ya, Kalau dalam situasi buruk, pasti yang ada di pikiran kita ini sangat buruk semua. mm, Tapi di saat buruk itu, kita justru harus berpikir yang baik. ya, Yang nggak indah, yang nggak mulia. Tapi kita suruh berpikir sebaliknya. ya, Oke? Itu ya, perjuangan kita nih, Rom. ya, betul, betul. Justru pada saat kondisi tidak baik-baik saja, kita harus tadi pikirkan semua yang baik. Hmm. Coba Pikirkan, Ningrum, ya, kita lagi dimaki orang, kita lagi dimaki orang, kita suruh mikir baik. Oh, orang ini lagi memberkati aku. Oh, orang ini lagi. Oh, itu nggak gampang loh Ningrum. ya, betul. Tapi ketika kita justru bisa berpikir seperti itu, kita bisa Tuhan terima kasih. Orang ini sedang Tuhan pakai untuk merendahkan aku. Supaya aku ditinggikan Tuhan. Kan mikirnya gitu. Ya, Jadi itu usaha kita. ya. Usaha kita untuk memikirkan semua yang baik. Memang nggak mudah gitu ya. Karena kadang-kadang ada intimidasi tadi gitu ya. Ketika orang mencaci kita terus tiba-tiba ada kita mikir iya nggak ya gitu. Nah bukan seperti itu juga. Tapi pikirkan semua yang baik. Pikirkan semua yang mulia tadi dikatakan seperti itu. Oke, 3-4 menit Bu, closing aja deh ya. Kalau Ya, ada pertanyaan sesudah ini kita jawab besok 2 minggu lagi lah. Semoga. oke. Mm-mm. Pikir. Teman-teman, Mm-mm. saya pakai yang 4 menit ini Mm-mm. untuk saya ngomong. Mm-mm. Halo Kita Bu. ini kan udah dengar. Mm-mm. Kita ini kan udah dengar bakal ada megatrust. Mm. Gempa bumi, tsunami yang diakibatkan lewat geseran bawah lempengan-lempengan yang ada di bawah laut. Mm-mm. Ya, pernah terjadi, pernah. Berapa ribu tahun yang lalu. Mm. Ketika akibat lempengan bumi yang bergerak, anak Gunung Krakatau meletus itu, ada berapa pulau yang hilang, ada berapa kota yang hilang Mm. di pulau itu. Dan kita ini kan sudah diperingatkan oleh BMKG Mm. bahwa akan terjadi megatrust yang dahsyat. Di Bandung sudah di warning bahwa orang-orang Bandung harus antisipasi, sudah mulai siap-siap. Mm. Jakarta sudah mulai disiapkan. Apalagi dari ketuanya BMKG menyatakan banyak gedung di Jakarta yang didirikan di bawahnya tuh air, bukan dasar tanah yang keras. Mm. Ya, kalau melihat itu tsunami bisa 9 skala Richter, itu gede sekali, melebihi tsunami Aceh. Mm. Makanya disuruh persiapan. Ada beberapa hamba Tuhan yang melihat ngeri, ketakutan karena melihat ada dia dapat penglihatan terjadinya begitu. Tapi kalau buat saya jujur, saya nggak takut. Kenapa?
Karena Tuhan itu memberikan nubuat sama kita, memberitahu lebih dahulu, supaya kita ini berperan, mengantisipasi masalah itu supaya tidak terjadi. Dengan apa? Dengan iman. Dua, dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Otoritasnya apa? Tuhan sudah membeli kita bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan menjadikan kita ini imamat yang rajani. Dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kita yang percaya Yesus, kita ini sudah jadi imamat rajani. Kita punya kuasa doa untuk memerintah bumi ini. Tahun 2003 atau berapa puluh tahun yang lalu, ketika kami mendapat laporan dari BMKG bahwa Semarang khususnya akan dihantam badai yang besar dan itu akan menimbulkan kerusakan parah. Banyak gedung-gedung yang akan roboh dan sebagainya. Tapi kami hamba Tuhan Kota Semarang berdoa dengan otoritas menolak bencana itu. Dan kembali kami dapat laporan dari BMKG ketika badai itu menghantam Kota Semarang, itu seperti ada perisai, seperti ada yang nolak. Jadi kami dapat gambar itu dari BMKG, angin yang tertuju ke kota itu tiba-tiba itu kayak bumerang yang mantul balik. Dan tahun itu yang mengalami kerusakan hebat itu Filipina. Akibat pantulan yang kita lakukan. Jadi kami juga bertobat ya minta maaf. Kenapa pada waktu itu kami belum punya pengalaman. Jadi kami hanya sekedar memerintahkan itu berpindah arah. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, apakah kuasa memerintah bumi itu diajarkan Tuhan Yesus? Ada di Markus 11 ayat 23. Tuhan Yesus berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dasar laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi dia. Jadi saya ngomong begini, saya dapat ini ketika 2 hari yang lalu, hari Minggu, 3 hari yang lalu berarti. Saya Minggu kebaktian Natal di satu gereja. Saya lagi duduk dengarkan kor, dengerin paduan suara gereja itu lagi nyanyi. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, kenapa kalian sebagai gerejaku nggak usah takut, tapi kalian punya otoritas. Amin. Perintahkan semua lempengan bumi itu nggak terjadi benturan yang gimana. Perintahkan malaikat untuk menjaga setiap lempengan bumi. Sehingga tidak terjadi hal yang fatal untuk Pulau Jawa, untuk daerah Indonesia, dan sekitarnya. Itu kita lihat petanya di mana, cari aja di BMKG. Ikuti jalur lempengan yang digambarkan oleh BMKG. Nah kami, hamba Tuhan Gereja Kota Semarang, Desember ini yang semestinya saya mau pergi, saya nggak jadi pergi. Karena saya lebih memikirkan keadaan kota dan Pulau Jawa dan Indonesia. Kalau terjadi goncangan seperti ini, kita mau membangun Indonesia tuh berapa lama lagi? Dan berapa waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan instalasi listrik, air, jalan, dan sebagainya. Ya kan? Makanya saya bilang buat Anda yang tidak berpergian keluar kota, gabung yuk untuk berdoa untuk Indonesia, bergabung untuk masalah
Megatrust ini supaya kita melihat kuasa Tuhan, kita perintahkan bumi Pulau Jawa, Jawa Tengah, Kota Semarang, ya, untuk seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Bahwa tidak ada kuasa gelap Ya. lewat goncangan lempengan bumi ini yang bisa merusak Kota Semarang, Jawa Tengah, Pulau Jawa, dan Indonesia. Amin. Ya, Mm. oke. Jadi Ya. nanti kalau mau sounding aja ke Ningrum. Nanti kita akan buat bagaimanakah, karena sebagian kami akan nyebrang sewa kapal dan sebagainya sebagai tindakan profetik kami untuk mendoakan lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi. Saya dari dulu Kota Semarang ini selalu bertindak mewakili semua gereja. Tapi kali ini kemarin saya sudah sampaikan di Jakarta, saya telepon, saya sudah sampaikan supaya setiap anak Tuhan di kota masing-masing bisa bertindak, ambil bagian supaya kerja pendeta hamba Tuhan Kota Semarang juga nggak terlalu berat gitu loh ya. Oke, saya berharap teman-teman Good News yang mau bergabung monggo silakan, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elis, kita ketemu next time ya. Oke. Sampai jumpa. Ya, dan terima kasih Good News Shelley yang sudah bergabung bersama dengan saya. Tetap berdoa dimanapun Anda berada. Sekali lagi, yuk bawa ini di dalam doa-doa kita juga. Dan berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Yang belum bisa dijawab pertanyaannya, aduh mohon maaf. Next time ya. Oke, see you.